Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu pengurus masjid Al-Uzlah, pada hari ke-6 ini kita dapat berjumpa kembali. Sudah 5 hari berpuasa bersama. Alhamdulillah, sampai hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kemudahan serta kesempatan untuk dapat hadir bersama di masjid yang kita cintai. Dan tak lupa pula kami hormati tokoh masyarakat serta ulama dan tokoh agama dan kaum muslimin dan muslimat serta anak-anak kami yang kami cintai. Dan tak lupa pula marilah kita bersama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, di malam hari ini sudah berlangsung kita melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Baik itu puasa, baik itu sholat malam, baik itu sedekah. Maka dari itu, dan tak lupa pula amalan yang mana yang kita muliakan bersama, yaitu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Maka dari itu, pada mukadimah pertama ini, bahwasanya mari kita sama-sama tetap semangat dan juga jaga kekompakan kita agar sama-sama dapat terus, terutama sholat tarawih kita. Banyak kadang 10 hari pertama mantap, semangat luar biasa, ramai, semua datang, tetangga diajak, keluarga diajak. 10 malam kedua nampak ada yang dah balik kampung mungkin. Kalau nampak dah banyak anak-anak kita yang tak datang. Apa? Ada yang main mercon, ada lagi mungkin yang sakit dan sebagainya. Karena minum saja terus buka. Terus cuma 10 malam terakhir kadangkala banyak kita dapati mungkin di masjid atau mushola kita tinggal pengurusnya aja lagi. Kadang-kadang tinggal bilal, tinggal goreng, tinggal imam. Lalu Nabi telah ungkapkan bahwasanya ketika man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mana memakmurkan malam-malam di bulan suci Ramadan, baik itu sholat tarawih, baik itu tadarus Al-Quran dan amalan yang lainnya, dengan iman kepada Allah dan juga berharap ampunannya, maka diampuni dosa-dosanya terlalu. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maka dari itu perlu bagi kita, dalam hadis yang lainnya Nabi katakan 10 malam pertama awal-awal di bulan suci Ramadan adalah rahmat Allah. Kenapa bisa menjadi rahmat? Karena Allah telah memberikan kita kemudahan, rasa syukur kita dapat dipenuhi di bulan suci Ramadan. Betapa banyak kita lihat, baik keluarga kita dan jemaah kita, kadang orang tua kita, 3 bulan yang telah lalu mereka telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Dari bulan Rajab lagi berdoa,
Tetapi ternyata 10 hari atau kalau seminggu sebelum berpuasa sudah diambil oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah. Karena waktu terasa singkat, ya Bu ya. Tak terasa sudah malam ke-6 kita ya Bu. Betul ya Bu? Ya Pak. Nah, Bapak ini singkat aja dia. Karena ingat lagi buka di rumah masih ada. Boleh masih ada Pak? Wah, rendang masih ada. Nah, kadang dia makan itu cepat. Tadi pun tak terasa lagi, tahu-tahu sudah isya. Tahu-tahu sudah mau sholat tarawih lagi. Waktu berjalan semakin cepat Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita tingkatkan amal-amal kita di bulan suci Ramadan. Karena kita lah yang dapat menempuh. Kata ulama apa? Kalau dikatakan bulan Rajab itu mendapatkan 70 kali lipat kebaikan, pahala, dan bulan Sya'ban 100, maka di bulan suci Ramadan pahala itu dilipat gandakan sampai 1000. Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan amal-amalan kita, terutama tadarus Quran kita. Boleh jadi dulu sebelumnya kita dapat di bulan suci Ramadan dulu itu 1 kali khatam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca habis. Maka di tahun ini paling tidak meningkat 2 kali. Maka dari itu mari kita sama-sama mengajak jangan sampai kita ketinggalan dalam salah satu. Adapun tema kita pada malam kali ini Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai muamalah dengan syariat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam kalian secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka dari itu banyak kita sekarang melihat kalau soal-soal ibadah, terutama misal soal nikah, poligami dan sebagainya, banyak semangat ambil dalil dari Quran. Tetapi ketika kalau misalnya bermuamalah ataupun bermasyarakat ataupun tentang bisnis dan sebagainya, kadang-kadang ngambilnya dari Eropa, kadang-kadang ngambilnya bisnis itu belajarnya di luar negeri dan sebagainya. Maka sesungguhnya Islam juga mengajarkan kepada kita bermuamalah. Muamalah itu Bapak Ibu sekalian berasal dari bahasa Arab, yaitu amila ya'malu, amilan. Dan jadi muamalah yang mana berarti suatu tindakan ataupun suatu perbuatan. Maka secara istilah didapati bahwasanya muamalah itu juga berarti ialah bila mana seseorang itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Adapun ulama kita, ulama kontemporer Rasulullah, beliau menjelaskan bahwasanya muamalah itu juga berarti adalah suatu transaksi yang mana saling bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan juga di surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kalian illa antara tijarah,
kecuali di antara kalian itu memiliki rasa suka sama suka di antaranya. Dari ayat ini dapat kita pastikan bahwasanya jangan sampai kita bertransaksi, berjual beli, berdagang dan sebagainya akan dapat merugikan orang lain. Bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat pastikan bersama jangan sampai kita berlaku curang dan merugikan orang lain. Banyak kadang kita lihat di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang yang berjualan, baik itu es cendol, apalagi ada es kolak dingin, es teler, es rumput laut, banyak. Nah, ini kalau dibilang sebutkan satu-satu menu-menunya, wah ini tak sampai nih, tak cukup habis waktu ceramahkan untuk habis isya ini. Maka dari itu ketika berjualan ini maka dipastikan jangan sampai kita berlaku curang dan merugikan orang lain. Kadang-kadang apa orang es buah dah semalam lagi 2 hari atau seminggu yang lalu lagi dibuat, tak habis-habis itu juga lagi dijual. Nah, maka inilah kita jangan sampai dapat membuat kecurangan atau merugikan orang lain, sampai-sampai berbuat orang sakit perut pas buka mencret. Ngapa nih? Tak tahu tak apa yang diminum. Kadang kalau kita belanja tuh Bapak Ibu, kadang sore-sore itu jalan tuh, kadang gila karena masih puasa, semua nampak masak semua mau diambil. Kadang ibu-ibu di rumah dah masak, kadang dah buat di rumah es teh, kadang dah buat es buah juga. Datanglah anak nih, ya, pak, ayo kita jalan sore. Itu ada salah satu dekat jalan sekolah tuh orang jualan, ayo jalan. Pas jalan tak teringat lagi, ibu kadang dah buat misalnya sayur dan sebagainya. Bapak pun beli juga, ya kan? Pecal, tak apa, lotek dan sebagainya. Pas sampai rumah, kadang tinggal berlima lagi, ibu, bapak, anak 3 misalnya. Nampak hidangan banyak, ada minuman, yang mana es, yang mana ini, semua nampak dah dimakan. Tak ingat kadang kita sholat maghrib, goreng tinggal sendiri lagi, ada tinggal jamaah tinggal beberapa. Kenapa? Kadang kita lupa bilang. Maka inilah kita di bulan suci Ramadan ini agar dapat menahan hawa nafsu kita. Ya Bu, apa? Maka dari itu untuk malam kali ini tak panjang-panjang kita Bapak Ibu. Kenapa? Di Bapak kita nampaknya dah kebayang pula ya kan? Tadi banyak menu lagi. Oh iya Ustaz, ada lagi di rumah tuh. Aman nanti kita ronde gua lagi. Kadang kalau udah sahur itu kan banyak anak-anak kita ataupun kita sendiri mau sahur pun susah. Mau sendok nasi 1 kali aja, kita habiskan dah. Tapi pas buka, jangan lagi. Mau 2, mau 3 kali. Kadang tak komat pun imam dah lupa. Itu makanya. Karena disinilah kita diuji. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya iman ini, kata para ulama dan hadis itu, iman itu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Agar kita dapat sama-sama naik terus imannya, maka perlu namanya kawan, perlu namanya datang majelis, perlu namanya berjamaah. Apalagi sekarang zamannya tuh mudah, dah ada grup WA. Kadang ada bapak-bapak kita nih, ayo Pak tahajud. Ada bangunkan lah. Di grup WA itu dah ada minta tahajud bersama. Pak jangan lupa. Maka dari itu inilah dia di sekarang ini momentum mudah untuk dijalankan dan banyak hal yang mana kita dapatkan bersama. Semakin maju perkembangan zaman, maka semakin banyak hal yang akan berubah. Begitu juga muamalah. Antara muamalah dan ibadah itu memiliki beberapa perbedaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ialah bahwasanya ibadah itu dalilnya sudah qat'i, tidak dapat diubah. Sebagaimana kita tahu kalau subuh sudah disuruh sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Tak bisa kita tambah 3 walaupun kita semangat. Zuhur 4 tetap 4.
kalau kita melihat konteks ibadah. Sedangkan muamalah itu dia universal, fleksibel, selalu berubah dengan perkembangan zaman. Dulu zaman Nabi tak ada namanya uang itu, Pak. Maka zaman Nabi itu pertukarannya adalah menggunakan dinar dan dirham, yaitu emas dan perak. Maka harganya itu tak banyak berubah kalau harganya emas. Nah, kalau sekarang kita pertukaran baik transaksi dan sebagainya menggunakan uang, maka inilah dia yang akan menjadikan kita, uang inilah alat transaksi dan mempermudahkan kita. Dan sampai kadang-kadang gara-gara uang orang banyak berselisih. Kadang-kadang gara-gara uang banyak orang-orang antara saudara dengan saudara yang lainnya tak mau saling bertegur sapa dan sebagainya. Maka dari itu tak kala uang kita miliki, jangan sampai kita miliki selalu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita simpan terus. Maka berilah harta kita itu di tempat baik sedekah, baik nantinya amalan terakhir Ramadan berzakat fitrah. Maka ini penting. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mengenai fikih muamalah ini itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu kali. Maka ada para sahabat pun juga ketika zaman Umar bin Khattab itu agar mempermudah antara transaksi dengan adanya maslahah antara satu dengan yang lainnya, maka transaksi itu menggunakan cek. Dan catatan sejarahnya. Jadi Umar bin Khattab itu berikan cek kertas bagi siapa-siapa kaum mustahik, doa dan sebagainya. Ketika ke Baitul Mal, mereka memberikan kertas itu. Adapun zaman sekarang ini bermuamalah, bertransaksi sangat mudah. Betul kan aku? Nah, orang lihatnya lagi pakai HP, tak perlu lagi kadang lihat ke pasar, tak perlu lagi jalan-jalan. Kadang anak kita pun bilang, "Mak, ini mantap mak, gak diskon nih, KFC, McDonald, apa lagi? Oh ini pesannya lewat di online aja, Pak. Nanti orang datang nanti, tak perlu lagi belanja dan sebagainya." Beli banyak juga. Nah, maka jangan sampai kita bersikap mubazir. Dan juga lagi banyak ulama-ulama kita contemporer sekarang mengkaji tentang transaksi online ini ada dibolehkan. Ada juga yang tak boleh. Yang tak boleh itu bila mana terjadi namanya gharar, isyar dan sebagainya, yang mana mendapatkan rugi antara satu dengan yang lain. Belum tahu bendanya lagi. Kadang-kadang bendanya sudah cacat, tidak ditampilkan di list-listan, maka itu akan mempengaruhi kebolehan dan hukum suatu transaksi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita perhatikan baik transaksi yang kita lakukan dan perdagangan kita ini jangan sampai merugikan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu di malam hari yang singkat ini, mari kita ajak bersama untuk dapat belanja di tempat-tempat terdekat kita agar terbangun namanya ekonomi umat kita bersama. Ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustaz. Semoga apapun yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya mari kita masuki acara yaitu sholat tarawih yang akan diimami oleh Bapak Haji Untuk Mereka, dan ada